Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita terakhir sudah mengambil kaidah yang ke-11, Al-Qaidatul Hadiyata Asyarah. Itu apa? Tentang dalalatul iltizam. Dalalah al-iltizam. Baik. Sekarang kaidah yang ke-12 ini juga tidak kalah pentingnya, dan ini sudah kita dapat isyarat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di kitab Ushul fi Tafsir. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-Qaidatu Tsaniyata Asyarah. Al-Qaidatu Tsaniyata Asyarah. Al-ayatul Qur'aniyyatu allati zahiruha at-tadadu yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliqu wa yunasibu al-maqam. Subhanallah, kaidah yang luar biasa. Kata beliau rahimahullah, al-qa'idatu tsaniyata asyarah. Kaidah yang ke-12, al-ayatul qur'aniyah allati zahiruha tadad. Yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliqu wa yunasibu al-maqam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang kelihatannya, nampaknya ada at-tadad, yaitu kontradiksi, pertentangan. Jadi juga kaidah sebenarnya berlaku bukan hanya untuk ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi hadis dengan hadis, sunnah dengan sunnah, atau ayat dengan sunnah. Ya, bukan hanya ayat-ayat saja, antara ayat dengan ayat, tapi antara ayat dengan hadis atau hadis dengan hadis. Siapa ini? Yang kelihatannya, beliau sudah isyaratkan kelihatannya zahirah. Yang zahirnya, kelihatannya adalah tadad, bertentangan, kontradiksi, bertolak belakang. Khabarnya, maka wajib kita hamlu kulli naw'in minha, kita bawa setiap dari hal tersebut, setiap dari dua jenis hal tersebut kepada kondisi yang cocok dan sesuai terhadap maqam, terhadap kedudukannya. Bisa paham ini? Dan subhanallah, kaidah ini membuka ya cakrawala berpikir kita. Ya, kita kadang berpikir apa sempit ya, terbatas. Ayat ini bilang begini, sudah mentok ya, buntu. Ya enggak? Dengan kaidah ini terbuka. Banyak O-nya nanti. Kaget. Karena kenapa? Subhanallah, kelihatannya bertentangan, tapi ketika ya datang alim ya menjelaskan ini begini, terbuka. Maka dari para ulama ada yang datangkan ya, yang kalian kira bertentangan, sini saya jamak sampai datang begitu, saking luasnya ma'rifah, dan tidak mungkinnya hal tersebut bertentangan dalam artian tidak bisa dijamak. Karena kenapa? Sumbernya satu. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an wa law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya, paham ini? Kalau dari selain Allah, ya sudah kita saja ngomong, ya, hari ini ngomong ini, besok lain lagi. Paham ini? Itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Bisa paham ini? Terus wa hadza fi mawadi'a muta'addidatin min al-Qur'ani. Ya, ini di beberapa tempat ya dalam Al-Quran, banyak tempat. Apalagi ketika dikembangkan antara apa? Ayat dengan hadis, iya enggak? Atau hadis dengan hadis. Terus minha al-ikhbaru fi ba'd al-ayati anna al-kuffara la yantiquna wa la yatakallamuna yawm al-qiyamati. Terus ini satu kondisi. Terus wa fi ba'dha annahum yantiquna wa yuhajjuna wa ya'tadziruna wa ya'tadiruna. Sudah, koma dulu. Sampai situ paham kalimatnya? Koma dulu, berhenti.
Minha, di antara tempat-tempat tersebut yang kelihatannya bertentangan, kontradiksi, adalah al-ikhbaru fi ba'dil ayat anna al-kuffara la yantiquna wa la yatakallamuna yawmal qiyamah. Wa khabaran pada kita bahwa dalam sebagian ayat bahwasanya orang-orang kafir tidak akan berbicara. Ya, tidak akan ngomong, berbicara nanti pada hari kiamat. Ini di sebagian. Wa fi ba'dil, sebagian ayat yang lainnya disebutkan annahum yantiqun. Bahwasanya mereka itu bisa aja ngomong. Wa yuhajun, bahkan membela dirinya, wa ya'tadirun, mengungkapkan uzur mereka, alasan mereka, wa ya'tarifun, dan mengakui dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini kan kelihatannya bertentangan. Sebagian ayat menafikan, mereka tidak bisa bicara. Ya, paham ini, yang bicara tangannya dan seterusnya. Kemudian ya yang lainnya disebutkan mereka ngomong, bahkan panjang bicaranya, banyak bicaranya. Ya, paham ini, mereka membela dirinya begini, ya, mengakui dosa-dosanya. Bagaimana nih? Ya, sebagian mengatakan ini berbicara, sebagian tidak berbicara. Faham lu? فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويكذبون على ذلك ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكذبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. Kelihatan tak? Misal ini, maka fahamlu kalamihim munutqi, maka ucapan dan pembicaraan mereka itu dibawa, kita hamal, kita pahami, arahkan pemahaman kita, bawa pemahaman kita ke annahum fi awal amri yatakallamuna wa ya'tadir, di awal perkara, awal kali, ya, mungkin awal hisab atau yang semisalnya, di awalnya mereka bisa berbicara. Yatakallamuna wa ya'tadiru, mereka berbicara, mereka mengemukakan alasan mereka. Wa qad yunkiruna ma hum alaihi min al-kufr, bahkan mereka itu mengingkaris, ya, apa yang mereka berada di atas kekafiran. Paham ini? Bahkan wa yuqsimuna ala dzalik, mereka bahkan bersumpah atas hal tersebut. Ngomong tuh, bicara. Terus summa idza khutima ala alsanati, kemudian ketika ditutup, pahami? Berarti awalnya bisa bicara, setelah itu ditutup. Wa khutima ala alsanati, ditutup, ya, pembicaraan mereka, lisan-lisan mereka. Wa syahidat alaihim jawarihuhum, dan anggota-anggota tubuh mereka mempersaksikan atas mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka telah lakukan. Wa ra'au annal kadhiba ghairu mufidin lahum, dan mereka juga sudah yakin, ya, ini yakin bahwasanya dusta itu tidak bermanfaat untuk mereka. Apa jawabannya? Ukhrisu. Ya, jawabannya dari idah, ya, jawaban dari idah. Ukhrisu falam yantiku, maka mereka pun ukhrisu, bisu, ya, dijadikan bisu, falam yantiku, mereka pun tidak bisa bicara. Ini sudah ditutup, toh? Sudah ditutup lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka sudah tidak bisa bicara. Awalnya bisa, sekarang hilang iskalnya, hilang. Antum pusing, kenapa sebagian mengatakan bicara, sebagian tidak? Ini yang bicara, pahami, oh ini awal perkara. Paham ini? Yang tidak bicara, sudah, setelahnya sudah tutup. Yang bicara, bersaksi sekarang, anggota badan. Ini telinga pakai dengan ini tangan dipakai pegang ini, dan seterusnya. Ini kaki dipakai pergi ke sini. Ini satu. Yang kedua, وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه. Ya, paham ini? Ini, koma dulu. Itu bisa ditandai, ya, supaya antum paham dulu apa masalahnya, baru apa penyelesaiannya, apa solusinya. Contoh kedua, wa kadzalika, demikian pula al-ikhbaru bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Kabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Ma'a annahu asbatal kalama lahum ma'ahu. Bersamaan dengan itu Allah sendiri menetapkan bahwasanya Allah berbicara. Iya. Kepada mereka. Ya, bisa apa ini? Bisa apa ya? Ini untuk Allah sekarang. Tadi mereka, orang-orang kafir. Sekarang Allah sendiri. Dan dinafikan di sebagian tempat, Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka.
Di tempat yang lainnya Allah tetapkan Allah bicara begini. Ini bagaimana? Ayo, solusinya? فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر. Sudah, koma. Situ. Nanti ya, potong sampai situ, tandai. Garis miring atau garis lurus. Jadi fanafyu, jadi yang menafikan, ayat-ayat yang menafikan maksudnya Allah tidak melihat mereka, tidak berbicara kepada mereka. Itu perhatikan, itu waqi'un terjadi 'alal kalamil ladzi yasurruhum. Itu pada ya ucapan yang membuat mereka bahagia. Jadi Allah berbicara tapi tidak ada dari pembicaraan Allah yang bikin mereka bahagia, bikin mereka gembira. Ya. Jadi penafian itu yang dinafikan apa? Al-kalam alladzi yasurru wa yaj'alu lahum naw'a tibarin. Ini kita bisa cari sedikit artinya ya berkaitan. Intinya tidak ada pembicaraan yang menyenangkan mereka. Ini dinafikan. Paham ya? Jadi dinafikan itu Allah tidak berbicara, bukan berarti sama sekali tidak dibicarai, tapi tidak dibicarai dengan ucapan kalam alladzi yasurru. Wa kadzalika an-nadhar. Begitu pula an-nadhar, melihat. Allah tidak melihat dengan pandangan apa? Pandangan rahmat, kasih sayang, tidak. Pandangan azab. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ya kita saja kan. Kita saja kalau santri nakal untuk melihat. Penglihatannya saja sudah beda dengan santri yang baik. Paham ini? Walillahil matsalul a'la. Ini kita apa? Kita bisa pahami di tengah kita saja. Ya, saya tidak mau lihat. Lihat maksudnya ya lihat apa? Lihat dengan pandangan yang menyejukkan. Ya. Bisa paham ini? Baik. Kemudian wa kadzalika an-nadhar, begitu pula melihat ya, penglihatan. Jadi dinafikan ya, wala yukallim wala yanzur ilaihi. Al-kalam dan an-nadhar. Terus yang diisbat, apa itu isbat? والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. Taubih wa takri'. Sama artinya. Adapun penetapan maksudnya Allah bicara sama mereka, ya. Ya tadi saya paham ya, yang dinafikan apa? Itu kalam yang membuat mereka bahagia, gembira, senang. Terus penetapan bahwasanya Allah juga berbicara kepada mereka. Ini katanya waqi'un 'alal kalamil waqi'i bainallahi wa bainahum 'ala wajhi tawbihi lahum wat taqri'. Penetapan ini terjadi pada kalam yang terjadi antara Allah dan mereka, tapi 'ala wajhi tawbih lahum wat taqri'. Dari sisi apa? Allah taubih dan takri' mereka itu mencela mereka. Ya. Celaan kepada mereka. Ini sekarang saya tanya antum, ini celaan ini membuat mereka bahagia atau tidak? Tidak. Berarti connect dengan yang tadi. Sudah nyambung dengan yang tadi bahwasanya Allah nak berbicara itu dengan pembicaraan ya, membuat mereka bahagia. Allah berbicara di isbat pada pembicaraan apa? Ya, celah, menghantam mereka. Semakin membuat mereka hina. Ya. Paham ini? Tertunduk. Apa tidak tertunduk? Ya, tertunduk. Rusuk. Loyo. Apa lagi? Bisa paham ini? Nah, ini ketika diisbat al-kalam kepada mereka. Ya, jadi sekarang ada pertentangan. Sebagian ayat menetapkan Allah ada berbicara. Allah berbicara sebagian menafikan Allah ada. Bisa paham ya? Sekarang bisa ya? Terus. فالنافي يدل على أن الله ساخط عليهم وإبراد عنهم. Terus. والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. Perhatikan kemudian beliau melanjutkan, فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم. Jadi dinafikannya al-kalam wan nazar. Ini mereka maksudnya Allah betul-betul murka, marah kepada mereka, tidak ridha kepada mereka. Ya, ini kita saja di tengah manusia kalau berkumpul tidak mau. Ya, itu kita manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jabbar. Ya, Rabbul Alamin. Ya. Itu marah, murka kepada, tidak ridha kepada mereka. Wan itsbat, penetapan maksudnya Allah bicara kepada mereka, walaupun bukan dengan pembicaraan yang membuat mereka bahagia, melihat juga tapi bukan dengan
pandangan rahmat. Ini menjelaskan yuwaddihu ahwalahum, menjelaskan kondisi mereka. Wa yubayyinu lil ibadi kamala adlillahi bihim, dan menjelaskan kepada hamba akan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Idz wada'a al-uqubata mawdi'aha, ketika Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah meletakkan hukuman itu pada tempat. Bisa paham ini? Itu dia ditaubih, dihinakan, dicela, baru kasih hukuman. Sudah pas. Pas tak? Oh iya memang tadi hisab luar biasa begini. Sudah dihisabkan. Ini menjelaskan kesempurnaan keadilan Allah. Dan tiba-tiba langsung saja enggak, ada proses kan? Hisab, jaza, seterusnya, timbangan, mizan. Kemudian dihujai, dicela. Ya. Nah, contoh seperti misalnya apa yang sering kita contohkan. Bayi yang dikubur hidup-hidup. Apa ayat dalam surat Takwir? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutil. Paham ini? Ini pembicaraan kepada korban, kepada bayi dikubur hidup-hidup. Ini penghinaan kepada orang yang, ya, maksudnya ini bukan kalam langsung kepada yang membunuhnya ya, tapi ke al-mau'udahnya. Tapi ini penghinaan kepada siapa? Kepada yang bunuh. Ya. Ini contoh kedua ya. Ini contoh kedua. Jadi tadi yang pertama untuk orang-orang kafir, mereka bicara, tidak bicara. Ini yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah bicara, disetarkan Allah bicara, dan sebagian lain tidak berbicara. Ya. Paham ini? Sudah ngerti sekarang? Baik. Contoh yang ketiga. Wa nadhiru dzalika anna fi ba'd al-ayati akhbaru annahu la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Ya, paham ini? Ini satu. Jadi selalu ada dua ya. Ikhwan. Ini di kaidah selalu ada dua. A dan B, satu dan dua. Yang kelihatannya bertentangan. Bukan satu dua ayat, bukan. Maksudnya satu dua perkara. Satu dan dua, A dan B. Dhahirat tadad. Kelihatannya bertentangan. Jadi cari dulu dua. Jangan antum satu dengan diri antum, tidak. Dua, satu, dua. Kelihatannya bertengah, baru dijamak. Ya, paham ini? Ini satu. La yus'alu an dzambihi insun wala jan. Terus yang kedua, wa fi ba'dha annahu yas'aluhum aina ma kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin wa yas'aluhum an a'malihim kulliha. Koma. Ya, sudah. Sampai sini kelihatan duanya? Satu dan dua sudah? A dan B? Wa nadhiru dzalika, yang semisal dengan ini, anna fi ba'dil ayati akhbara annahu la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Ingat ya, insun ini sudah kena kaidah apa? Nakirah dalam susunan nafiyah. Tidak akan ditanya tentang dosanya insun, satu manusia pun. Ya, mana umum kan kita nampakkan. Begitu pula jin. Apa? La yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya tentang dosanya. Ini di ayat surah Ar-Rahman ayat 39. Di sebagian yang lainnya annahu yas'aluhum. Allah tetapkan, Allah khabarkan, maksudnya Allah tanya mereka. Lagi kelihatan nih kontradiksi? Kelihatan zahir at-tadad? Satu enggak ditanya, satu ditanya aja. Ya, bahkan pertanyaannya rinci, aina ma kuntum ta'u? Mana yang kalian dulu sembah di dunia? Mada jabatul mursalin? Apa yang kalian ijabahi dari para rasul? Ya, apa yang kalian jawab? Ya, dari seruan para rasul. Bisa ini bahkan wa yasluhum ala amalihim kulliha. Bahkan Allah tanya tentang amalan-amalan mereka seluruhnya. Ayat, nampak kontradiksi? Kelihatan? Ayat yang pertama la yas'alu an dzambi. Ya kan pertanyaan semua, apalagi tentang dosa. Ini dinafikan, satu pun manusia, satu pun jin tidak akan ditanya tentang dosa. Dia ayat ini tetapkan, bahwasanya Allah tanya mereka. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Maka jawabannya tandai saja batasnya. Terus fasu'alul manfi wa su'alul isti'lami wal istifhami 'anil umuril majhulati. Kelihatan? Jadi pertanyaan yang dinafikan bahwasanya la yus'alu an dzambihi insun wala jan, itu pertanyaan isti'lam. Ya, pertanyaan ingin tahu. Ya, paham ini? Pertanyaan
istifham tentang perkara-perkara yang majhul, yang tidak ditahu. Bisa paham ini? Seperti kita misalnya, kan kita tidak, kamu bikin apa tadi? Kita tidak tahu, tidak ada CCTV, tidak ada bukti, tidak bikin apa. Jadi tidak ada pertanyaan begini. Ya, kenapa? Jawabannya, فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله وإطلاعه على wattila'ihi. واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم. Jadi tidak butuh. Ya, Allah bertanya kepada mereka. Ya, karena apa? Kesempurnaan ilmu Allah. Ya, tidak ada kebutuhan untuk bertanya kepada mereka disertai ya dengan kesempurnaan ilmu Allah. Allah Maha tahu. Allah Al-Alim Al-Khabir. Ya. Al-Zahir wal Batin, iya kan? Paham ini? Soalnya wattila'ihi, dan apa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ala zahiri wa batin, akan yang nampak dari mereka dan yang tersembunyi. Allah Maha tahu, jangankan yang apa yang nampak, tersembunyi saja Allah tahu, dalam hati mereka saja tahu. Jadi tidak ada itu pertanyaan apa? Isti'lam dan istifham anil umuril majhul. Ini yang dinafikan. Yaitulah kita bawa pemahaman ini di ayat la yus'alu an dzambihi insun wala malaika. Satu. Kemudian belum nih. Wa jalili umurihim wa daqiqiha. Begitu pula apa yang nampak dari perkara mereka dan yang detail. Umum yang detail semua Allah tahu. Terus yang di isbat pertanyaannya, wasu'alul muthbat waqi'un ala taqririhim bi a'malihim wa tawbihihim wa izhari anna Allah hakama fihim bi'adlihi wa hikmatihi. Ya, jelas tadi ya, yang dinafikan apa pertanyaan bahwasanya ya sesuatu itu Allah tidak tahu, kemudian Allah tanya. Ini yang dinafikan. Karena Allah Maha berilmu, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Zahir wal Batin. Kemudian yang isbat, kenapa kalau begitu Allah tanya mereka? Apa maksudnya yang Allah tanya? Itu was-su'alul musbat waqi'un ala taqririh bi'amalihim. Itu pertanyaan yang diisbat bahwasanya Allah tetap bertanya kepada mereka, ini terjadi untuk mentakrir mereka terhadap amalan. Ya. Betul kalau lakukan? Bukan Allah tidak tahu. Ya. Kita saja Ustaz terus jelas-jelas. Santri misalnya merokok. Dilihat, kita lihat, Ustaznya lihat dengan mata. Ya, sudah dikasih duduk. Ditanya lagi kan biasa. Kau merokok? Apakah saya tidak tahu, saya lihat dengan mata kepala tadi? Pertanyaan apa nih? Takrir. Tetapkan. Mengaku kok. Bisa paham ini? Saya lihat tadi tak? Bahkan dia lihat saya. Sudah. Saya tanya lagi. Bukan tanya. Tidak tahu. Tapi tanya. Kita di antara makhluk kita. Ini takribul faham ya. Bukan mentamsil. Bukan. Mendekatkan saja. Kita saja tahu. Seperti itu. Ditakrir akan amalan-amalan mereka. Kau lakukan. Ya. Paham ini? Lakukan ini. Wa taubihim, dan mencela mereka. Ya, mencela mereka. Sudah. Dan wa idhari anna Allah hakama fihi bi'adli wa hikmat. Dan menampakkan bahwasanya Allah, ini sama dengan yang para contoh yang kedua, idh wadha al-'uqubata mawdi'aha, ini mirip. Itu menampakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakama fihi bi'adli wa hikmat. Allah menetapkan hukum di tengah mereka itu karena keadilannya dan hikmah. Tidak langsung disiksa, tidak ada dosanya. Bahkan Allah takrir dulu dosanya, dihisab dulu, takrir, yang ngaku, baru jasa. Ya tak? Bukan jasa dulu, disiksa dulu baru ditanya. Kayak kita biasa ya, ada orang tangkap, dimainkan dulu baru tanya, kau mencuri? Baru yang tidak. Sudah banyak. Ya enggak? Banyaklah seperti itu. Banyak. Salah picak kalau orang bilang. Salah menghukum, salah memukul orang. Ya. Bukan pencuri dia dipukul. Nanti sudah setengah mati orang baru. Ya. Kentar, bukan dia itu. Naudzubillah. Itu makhluk, zalim. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah Al-Hakim. Ya, Maha adil, Maha bijaksana, Maha memiliki hukum. Bisa paham ya? Ini contoh yang keempat. Ya sudah ya. Atau contoh ketiga. Jadi insyaallah masih banyak contoh-contoh menyusul. Kita ada 10 contoh ini. Ya, ada 10 contoh yang beliau sebutkan. Ini subhanallah, perwakilan luar biasa ya. Ini sudah perwakilan banyak sekali. 10 contoh ini. Kita nanti sisa kalau dapat
ya Al-Quran Sunnah yang semisal ini, baru kita mungkin perkirakan ini kembalinya kemana. Kalau ada yang mirip, kita ada yang mirip. Ilahuna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.